Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Putra Pradana, NIM J0141919004. Jadi pada kali ini saya akan mensimulasikan mengenai substitusi kasus holistik. Jadi pada skenario seorang pasien datang dengan ibunya ke dokter gigi, ingin memeriksa giginya. Dari pemeriksaan klinis terlihat gigi 53 karies media, gigi 65 karies perfunda perforasi, kemudian gigi 74 karies media, pada 84 dan 85 sisa akar, dan 46 terlihat fisur yang dalam. Jadi adapun tahapan-tahapan yang akan dilakukan pada video kali ini, yang pertama pengisian status, pemeriksaan objektif dan subjektif, kemudian pemeriksaan penunjang, penentuan diagnosis, rencana perawatan, kemudian inform konsen untuk melakukan tindakan, dan tahapan prosedur dan perawatannya. Jadi pertama-tama kita melakukan anamnesis kepada pasien. Jadi di anamnesis ini kita menanyakan data pasien, tempat tinggal, dan terkait diri pasien. Jadi tapi ibu siapa namanya, Dek? Isti, Dok. Isti, Di. Iya. Umurnya Isti berapa? Sekarang 9 tahun, Dok. 9 tahun. Iya, Dok. Apa alasannya Isti ke dokter gigi? Ini, Dok, ada sakit giginya yang di bagian sakit sini. Coba gigi. kasih lihat, dokter. Oh gitu. Iya. Sejak kapan sakitnya itu, Ibu? 4 hari nih, Dok. 4 hari nih. Iya, Dok. Itu sakitnya kalau sakit langsung hilang atau tinggal ke sakitnya kalau makan gitu? Lama, Dok. Lama, Di? Iya. Sampai menangis? Iya, Dok. Biasa dia. Kalau penyakit-penyakit lainnya, Dek? Kayak Tidak misalnya dia jatuh kemudian berdarah, apakah pendarahannya langsung kering atau lama? cepat sih, Dok, kering kalau berdarah. Iya. Penyakit lain tidak ada, jadi? Alhamdulillah tidak ada, Ji, Dok. Kalau riwayat alergi obatnya ada nggak? Kayaknya tidak ada, Ji, Dok. Tidak ada, jadi? Iya. Kemudian kebiasaan buruknya kayak misalnya dia menggigit kuku kah, atau menghisap jempol kah, Tidak ada, jadi. atau bernafas melalui mulut kah? Tidak ada, Ji, Dok. Jadi pertama kali adik ke dokter gigi, Dik? Iya, Dok, pertama kali ini. Adik suka makan coklat? Suka? Iya, suka sekali makan permen, Dok. Ini sama coklat. Iya. Baru jarang mungkin sikat gigi. Iya. Itu juga, Dok. Jarang sekali Iya, sikat jadi gigi. sebentar saya jelaskan Ki mengenai tindakan apa cara menyikat gigi yang benar dan kapan tuh waktu-waktunya. Iya, Dok. Dari ibu sendiri, ibu siapa nama tak? Saya Nurul, Dok. Bu Nurul. Iya. Alamat tak di mana Ibu Nurul? Saya di Perdos, Dok. Terus di Iya. umurnya Ibu Nurul berapa? Sekarang saya 25 tahun, Dok. 25 tahun. Nomor telepon tak bisa saya minta? 081 Iya. bla 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 Iya. bla bla bla. Selaku orang tua, Dik. Iya, Dok, seorang tuanya. Adik Isti sudah sekolah sekarang? Iya, tahu, Dok, sudah sekolah. Oh, sudah kelas berapa? Sekarang sudah kelas 3, Dok. Kelas 3. Iya. Begitu Pak Didi. Jadi selanjutnya kita melakukan pemeriksaan ekstraoral dan intraoral. Jadi sebelum kita melakukan tindakan, kita melakukan DHA dulu ke pasien maupun walinya. Jadi pasien ini terkait mengenai cara sikat gigi dan pemilihan sikat gigi yang benar. Jadi adek, tabe, lihat Ki, sikat gigi yang benar itu pilih sikat gigi yang bulunya halus, kemudian pegangannya ini mudah digenggam. Di cara sikat giginya itu untuk gigi depan, lihat Ki baik-baik nah. Untuk gigi depan kita lakukan penyikatan atas bawah toh. Untuk gigi dalamnya kita lakukan bulat seperti ini. Kita lihat Ji. Kirinya juga seperti itu sama. Untuk gigi dalamnya kita buka mulut tak. Kemudian kita sikat bagian depan agak menyungkil toh. Nah, untuk gigi belakangnya lihat Ki. Ini maju mundur kita kasih begini nah. Kita sikat gigi kita dengan cara begini untuk gigi belakang nah. Ngerti Maki? Untuk waktu sikat gigi itu sikat gigi setelah makan pagi dan sebelum tidur malam. Toh? Jadi kapan waktu sikat gigi yang benar? Pagi dan? Oke.
Jadi setelah tadi kita melakukan DHE mengenai penggunaan sikat gigi kepada pasien maupun walinya, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan ekstraoral yang dimana kita melihat tipe wajah pasien dan melakukan palpasi pada pipi pasien. Jadi sebelum kita melakukan tindakan, kita menggunakan APD terlebih dahulu. Yang pertama masker, kemudian handscoon, dan baju kerja. Jadi kita melakukan palpasi pada pipi pasien untuk mengetahui apakah ada pembengkakan. Kemudian kita melihat kesimetrisan wajah dan bentuk profil wajah dari pasien. Pada pasien ini bentuk profilnya cembung. Kemudian setelah itu, setelah kita melakukan palpasi dan inspeksi profil wajah, kita melakukan pemeriksaan TMJ. Jadi pemeriksaan TMJ ini kita menginstruksikan pasien untuk membuka dan menutup mulut. Coba buka mulut tak? Tutup, buka, tutup. Kita memeriksa apakah ada bunyi clicking atau tidak ada. Jadi setelah kita melakukan pemeriksaan ekstraoral, kita melakukan pemeriksaan intraoral yang dimana kita memeriksakan gigi dan jaringan rongga mulut dari pasien itu sendiri. Dek, buka mulut tadi. Oh, yang mana sakit? Yang ini? Kalau dokter kasih ini sakit. Oh, ini juga dari pemeriksaan intraoral didapatkan gigi 53 karies media, gigi 65 itu karies profunda perforasi, gigi 74 karies media, dan gigi 84 85 sisa akar, dan 46 itu fisur yang dalam. Jadi dapat disimpulkan untuk gigi 65 itu sendiri pulpitis irreversible. Untuk 74 dan 74 itu didapatkan pulpitis reversible, dan 84 dan 85 sisa akar. Jadi sebelum kita melakukan tindakan ke pasien, kita jelaskan dulu tindakan yang akan dilakukan kepada wali pasien maupun pasien itu sendiri. Jadi Tabi Ibu Di, jadi setelah saya melakukan pemeriksaan tadi, saya dapatkan beberapa kendala dalam mulut pasien atau dalam mulutnya, Dek. Jadi yang pertama ada saya lihat di gigi 53-nya lubang juga toh. Iya, Dok. Gigi 65 itu lubang yang dalam, yang besar saya lihat toh. Ya, Kemudian untuk gigi 74-nya saya lihat karies media atau lubang yang dalam, tidak terlalu dalam gila toh. Kemudian ada sisa akar 85 dan 84. Kemudian untuk gigi 46-nya itu ada sedikit lubang, tidak terlalu dalam ji. Jadi untuk gigi 53-nya itu nanti kita lakukan penambalan. Jadi penambalannya ini 1 kali kunjungan ji. Dan gigi 74-nya sama ji. Kita lakukan nanti penambalan. Kemudian untuk gigi 65-nya ini nanti kunjungan berkala ki. Nah, jadi nama tindakannya itu pulpektomi. Jadi nanti kita saya lakukan hari ini pengerjaan. Insya Allah nanti kita datang kembali. Nah. Dok. Kemudian saya harus lakukan pencabutan di gigi ini 84 dan 85 dan sisa akar. Oh, sisa akar tadi harus dicabut ya? Harus dicabut. Kemudian untuk gigi 46-nya itu kita lakukan tindakan fissure sealant namanya. Jadi kita pemberian kayak untuk menutupi lubangnya lah. Iya, Dok. Itu namanya tindakan preventif sebelum dalam. Iya, Dok. Jadi setelah kita menjelaskan yang akan dilakukan kepada pasien, kita menyuruh wali pasien untuk menandatangani inform consent. Tapi tanda tangan di sini. Ya. Jadi setelah pasien menandatangani inform consent, kita melakukan tindakan yang pertama. Jadi tindakan yang pertama kita lakukan yaitu pulpektomi. Sebelum kita lakukan tindakan, kita desinfeksi daerah kerja.
Setelah kita disinfeksi daerah kerja, kita lakukan anestesi lokal kepada pasien. KBDI saya lakukan juga anestesi ini anestesi supaya kita tidak rasa sakit lagi kalau dilakukan tindakan. Nah, supaya tidak sakit ji. Setelah kita lakukan anestesi lokal kepada pasien, kita pemasangan rubber dam pada daerah gigi yang akan dilakukan pengerjaan. Setelah kita melakukan pemasangan rubber dam, kita lakukan open access menggunakan bur hingga mengekspos pulpa koronal. Setelah kita lakukan open access, kita melakukan ekstirpasi pulpa baik pada koronal ataupun pulpa radikular. Setelah kita melakukan ekstirpasi, kita lakukan irigasi dengan larutan salin. Setelah kita melakukan salin, kita lakukan radiografi diagnostik dengan mengukur panjang kerja menggunakan key file. Jadi kita rujuk pasien untuk lakukan foto sebelum kita melakukan tindakan tadi. Kemudian keringkan menggunakan paper point. Setelah kita keringkan menggunakan paper points, jadi sebelum kita melakukan keringkan menggunakan paper point, kita lakukan shaping lalu irigasi saluran akar. Setelah kita tadi dua tahap yang tadi keringkan, setelah kita keringkan menggunakan paper point, lakukan obturasi saluran akar, kemudian tumpat restorasi akhir. Kemudian kita lakukan penumpatan. Jadi penumpatan ini kita mengaduk bahan di atas gelas plate 1:1 yaitu JAC. Kemudian kita lakukan pengaplikasian pada gigi pasien. Jadi setelah kita tadi melakukan tindakan pulpektomi, kita melangkah ke tindakan selanjutnya yaitu pencabutan sisa akar pada gigi 84 dan 85. Jadi sebelum kita melakukan tindakan, kita disinfeksi daerah kerja. Setelah kita lakukan disinfeksi daerah kerja, lakukan anestesi dengan menggunakan teknik infiltrasi. Dek. Jadi tindakan infiltrasi ini untuk mencegah rasa sakit pada saat dilakukan tindakan. Kemudian setelah kita lakukan anestesi, kita evaluasi apakah larutan anestesi ini sudah bekerja atau belum. Sakit? Ada rasa? Tidak. Dari itu? Dari kita rasa bagian sini? Setelah pasien sudah tidak merasakan apapun pada gigi yang akan dilakukan tindakan, kita lakukan pembukaan perlekatan menggunakan ekskavator. Setelah kita melakukan pembukaan perlekatan menggunakan ekskavator, kemudian atau band, kita tempatkan tang apabila gigi sudah goyang sambil lakukan luksasi dengan arah buka lingual sampai gigi tercabut. Jadi kita tempatkan tang pada gigi akan dilakukan pengerjaan, kemudian kita lakukan luksasi buku lingual sampai gigi keluar dari soketnya itu tercabut. Setelah gigi tercabut, instruksikan pasien untuk gigi tampon yang telah diberikan phenodiodin. Tarik gigit gini, gigit, ya gigit gini. Kemudian setelah kita melakukan pencabutan, kita memberikan instruksi kepada orang tuanya mengenai apa-apa yang akan dilakukan ataupun yang akan terjadi setelah dilakukan pencabutan. Yang dimana sering terjadi jika dilakukan pencabutan, kita instruksikan pasien untuk tidak berkumur pada daerah yang telah dilakukan pengerjaan
sehari setelah lakukan pencabutan. Kemudian instruksikan juga pasien untuk tidak mengisap-isap pada bagian yang telah dilakukan pencabutan atau memain-maini dengan lidah. Kemudian kita instruksikan juga untuk 1 hari setelah pencabutan boleh menyikat gigi pada bagian yang telah dilakukan pencabutan tapi dengan pelan-pelan. Kemudian boleh berkumur tapi dengan pelan-pelan. Jadi setelah kita lakukan pencabutan tadi, tahapan selanjutnya itu kita pembuatan space maintainer. Jadi space maintainer ini bertujuan yang pertama mempertahankan ruang. Jadi setelah kita lakukan pencabutan tadi ada ruang kosong. Jadi space maintainer ini tujuannya untuk mempertahankan ruang dan mencegah ekstruksi gigi antagonisnya. Jadi supaya agar gigi antagonis ini tidak turun. Kemudian adapun tindakan space maintainer ini yang kita lakukan pencetakan gigi rang atas dan rang bawah menggunakan bahan hidroklorid irreversible. Jadi setelah kita melakukan tadi tindakan space maintainer, pasien diinstruksikan untuk pulang dulu. Kemudian kunjungan selanjutnya kita melakukan tindakan restorasi JC. Jadi yang pertama kita lakukan pembuangan jaringan nekrotik dengan cara preparasi menggunakan ronbur. Setelah kita membuang jaringan nekrotik menggunakan ronbur, kita lakukan pembilasan pada gigi yang telah dipreparasi. Setelah itu kita keringkan menggunakan three-way syringe dan isolasi menggunakan tampon. Kemudian pengadukan bahan JC. Bahan ini terdiri dari powder dan liquid 1:1. Jadi kita melakukan pengadukan pada gelas plate hingga homogen. Kemudian lakukan gerakan menekan seperti bentuk 8 untuk pengadukannya. Kita aduk hingga konsistensinya mengental. Kemudian aplikasi setelah kita melakukan tadi pengadukan, lakukan aplikasi pada permukaan gigi yang telah dipreparasi menggunakan plastis instrumen. Setelah kita lakukan tadi penambalan menggunakan JC, bentuk sesuai dengan anatomi gigi. Setelah kita membentuk sesuai dengan anatomi gigi, cek oklusi menggunakan articulating paper. Gigit. Ya, buka. Ya. Setelah itu berikan instruksi kepada pasien untuk tidak menggunakan gigi yang telah ditambal selama 30 menit ke depan. Tahapan selanjutnya itu visor sealant. Jadi sebelum kita lakukan tindakan, kita lakukan isolasi daerah kerja. Setelah kita lakukan isolasi daerah kerja, pembersihan pit dan visur. Setelah kita lakukan pembersihan pit dan visur, keringkan permukaan gigi menggunakan three-way syringe. Setelah itu aplikasi ETSA pada seluruh permukaan dan diamkan selama 30 detik. Setelah 30 detik irigasi menggunakan larutan salin, lalu keringkan. Setelah dikeringkan kita aplikasikan bonding. Salin, kemudian kita keringkan dan aplikasikan bonding. Setelah itu lakukan penyinaran selama 20 detik. Setelah itu aplikasikan sealant pada gigi lalu lakukan penyinaran selama 20 detik. Setelah itu evaluasi oklusi menggunakan articulating paper. Ya, buka.
Jika tidak terjadi traumatik oklusi, dilakukan polishing yang bertujuan untuk menghaluskan permukaan gigi yang telah dilakukan perawatan. Polishing. Setelah itu, setelah dilakukan fissure sealant, lakukan try-in dan insersi space maintainer yang sebelumnya telah dibuat. Tapi buka mulut tak. Setelah itu setelah pemasangan space maintainer, kita harus evaluasi plak akrilik, yaitu tidak tajam, tidak berbau dan tidak kasar, terpolis dengan baik dan mengkilap. Kemudian saat pemasangan adaptasi dan retensinya baik. Setelah dilakukan pemasangan dan dilakukan evaluasi tadi, kita juga beritahu kepada orang tua pasien bagaimana cara pemasangan dan lepas alat serta bagaimana cara pemeliharaannya. Kemudian pemasangan ini dapat dilakukan depan cermin agar pasien dapat melihat cara pemasangannya. Setelah itu pasien diminta mencoba alatnya sendiri di depan orang tuanya atau operator. Tapi coba. Jadi setelah alat space maintainer selesai dari dental lab, kita lakukan pemasangan pada pasien. Tapi adek, ini alatnya selesai Midi, jadi kita coba pasang. Pas Mi, ada sakit kita rasa? Dari kayak menekan sekali. Kita coba pasang sendiri. Tahu nggak bisa pasang. Kita Midi. Jadi kita evaluasi dulu apakah ini space maintainernya sudah pas dan tidak longgar, dengan cara kita menarik menggunakan kelamar Adam. Tidak aneh toh, tidak longgar itu. Jadi pasien dan orang tua diberitahu bahwa alatnya harus setiap hari dipakai. Jadi ibu, ini alatnya harus selalu dibersihkan, tetap dibersihkan di bawah air mengalir. Kemudian harus dipakai tiap hari. Iya, Dok. Kemudian kalau misalnya sakit gusinya, alatnya harus dilepas Ibu ya. Dan misalnya kalau longgar datang ke sini, pokoknya kalau ada keluhan atau kita bisa telepon ke sini. Iya, Dok. Baik, Dok. Jadi itu saja substitusi holistik dari saya. Kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.